Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengunjungi Galeri Dewi Sartika tentang curhatan Mary Riana, pendidikan Indonesia optimis atau pesimis. Yang pertama, masalah yang terjadi di pendidikan Indonesia itu relevansi kurikulum. Banyak kejadian di pendidikan Indonesia sekarang, pendidik dan siswa mengalami kesulitan dalam kurikulum saat ini. Yang kedua, fokus pada keterampilan akademis. Banyak siswa di Indonesia merasa dibedakan, yang akademis saja, tapi kita juga membutuhkan yang non akademis. Lalu yang ketiga, budaya ujian ini sebenarnya kurang baik untuk kita karena hanya belajar pada saat ujian saja. Ketika tidak ujian, dia tidak mengulangi pembelajarannya. Lalu yang keempat, kesenjangan pendidikan dapat kita lihat di sekolah-sekolah yang 3T. Di sana mereka kurangnya prasarana membuat pendidikan mereka tidak memadai. Perbandingannya dengan sistem pendidikan di Singapura. Di Singapura, kualitas pendidikannya yang baik, persaingan dan budaya belajarnya juga bagus, penggunaan bahasa Inggris yang terus-menerus ya, karena mereka di sana menggunakan Singlish. Yang keempat, pendidikan karakter. Mereka sudah dibentuk dari kecil bahwa karakter mereka tuh seperti ini. Jadi, ketika dewasa, mereka sudah mengerti dengan karakter mereka sendiri. Nah, pandangan dari Mary Riana berharap kurikulum Indonesia ini lebih melihat pada keadaan sekarang, apa yang dibutuhkan sekarang, begitu juga kurikulumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mengunjungi Galeri Tuturi Handayani. Mereka membahas tentang meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di era Prabowo Gibran. Di sini mereka membahas 4 evaluasi. Yang pertama itu ada peningkatan mutu pendidikan. Mereka membahas 3 aspek. Yang pertama ada Kementerian Pendidikan, yang kedua ada kebudayaan, yang ketiga ada pusat dan teknologi. Yang kedua ada pemerataan akses, di mana Indonesia menerapkan sistem PPDB zonasi, di mana anak-anak atau para siswa harus bersekolah di zonasi mereka masing-masing. Yang ketiga ada tata kelola pendidikan. Nah, di mana guru honorer dan juga guru marketplace itu belum mendapatkan kesetaraan seperti guru P3K dan juga PNS yang mendapatkan pelatihan. Yang keempat ada relevansi. Relevansi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan evaluasi pendidikan di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada memperluas dan menerapkan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang ketiga ada melakukan pembaharuan sistem pendidikan. Yang keempat ada memberdayakan lembaga pendidikan. Yang kelima, merevisi dan menyelesaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar. Yang keenam ada memperkuat sistem pengawasan dan juga evaluasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengunjungi Galeri kelompok kurikulum Merdeka, mereka membahas kualitas pendidikan Indonesia masih rendah. Di sini ada beberapa faktor karena hal itu. Faktor yang menjadi rendahnya pendidikan di Indonesia yaitu tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah karena didominasi penduduk yang berpendidikan rendah juga. Yang kedua, ekonomi juga menjadi penghambat untuk anak-anak melanjutkan sekolah. Rata-rata untuk anak-anak Indonesia telah memilih langsung bekerja dibandingkan lanjut sekolah. Yang ketiga, SDM dibilang pendidikan sangat rendah. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mengunjungi galeri dari kelompok taman siswa membahas masalah pendidikan saat ini. Mereka mendapatkan 4 menurut ahli. Di sini saya akan menjelaskan 2 menurut ahli. Yang pertama itu dari Neil deGrasse Tyson. Menurutnya itu sekolah yang mengutamakan nilai atau IPK, sedangkan di kehidupan tidak meriwayat nilai atau IPK. Maksudnya sekolah mementingkan nilai tinggi, tapi kehidupan tersebut mengutamakan pengalaman atau skill. Yang kedua itu menurut Elon Musk mengatakan sekolah itu hanya menjelaskan apa, tapi tidak kenapa atau mengapa. Maksudnya sekolah tidak memberitahu kenapa alasan siswa mempelajari pelajaran tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari galeri kelompok Ahmad Dahlan. Galeri kelompok Ahmad Dahlan yaitu yang berjudul Strategi Kemendikbudristek Atasi Kualitas Pendidikan di Daerah 3T. Strategi tersebut diantaranya yang pertama adalah revitalisasi pendidikan melalui program SMK, meluncurkan program Fristek agar lulusan SMK dapat melanjut ke jenjang D2. Beberapa perguruan tinggi didorong mengubah D3 menjadi D4 didukung anggaran dan bimbingan. Yang kedua yaitu intensif guru, yaitu pengembangan karir guru. Guru di daerah 3T mendapat bonus karir untuk mempercepat kemajuan karir mereka. Yang ketiga, digital sekolah, distribusi laptop dan perangkat. Pemerataan akses teknologi memberikan kesempatan yang sama bagi siswa untuk mengakses teknologi. Yang keempat, kebijakan dana BOS, yaitu transfer langsung untuk mengurangi kemenundaan. Kenaikan dana di daerah 3T dengan indeks dana yang lebih besar hingga 50 hingga 100% lebih tinggi. Yang kelima, visi Merdeka Belajar, yaitu pemilihan dari pandemi kembali ke pelajaran tatap muka, mencapai kemajuan dalam pendidikan dan menjadi panutan bagi komunitas global.